Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku Aku dan Bahasa Arab ya. Kali ini kita akan bahas bab 3 yang berjudul Institut Pertanian Bogor atau biasa disingkat dengan IPB ya. Tapi ada juga yang bilang IPB itu singkatan dari Institut Fleksibel banget ya. Karena lulusan IPB itu bisa diterima di mana aja ya. Ada lulusan IPB yang jadi wartawan, jadi penyanyi, jadi penyair, bahkan ada yang jadi presiden kan, SBY. SBY itu kan S3-nya di IPB ya. Ada yang jadi pengusaha, kerja di bank dan lain sebagainya. Ya banyak lulusan IPB yang justru kerjanya itu di luar bidang pertanian. Ya setahu saya teman-teman saya satu jurusan itu hampir 90%-nya atau bahkan lebih ya, itu kerjanya di luar bidang pertanian. Setahu saya cuma ada satu dua aja yang kemudian kerja di perkebunan. Tapi itu dulu ya, nggak tahu sekarang. Ya, apakah mereka masih di perkebunan atau udah keluar ya. Jadi banyak ya lulusan IPB itu yang ya kerjanya justru bukan di bidang pertanian ya. Kemudian ada juga yang mengatakan IPB itu singkatan dari Institut Pesantren Bogor ya. Karena banyak juga lulusan IPB yang jadi ustadz ya. Saya saja ya, teman-teman yang saya kenal itu banyak yang jadi ustadz ya. Ada yang bahkan punya majelis pengajian rutin ya. Bahkan adik kelas saya, adik kelas saya di IPB itu angkatan 36 itu ya ada yang sekarang jadi rektor Sekolah Tinggi Islam di daerah Surabaya ya. Ketika lulus IPB dia mondok 2 tahun di sebuah pondok pesantren, kemudian setelah itu melanjutkan kuliah di Lipia Jakarta, kemudian setelah lulus jadi dosen agama dan sekarang diangkat jadi rektor ya di Sekolah Tinggi Islam di daerah Surabaya. Jadi banyak ya lulusan IPB yang jadi dai, jadi ustadz ya. Itu IPB ya. Pada bab sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwasannya saya dulu ya dari SD, SMP, SMA itu sekolahnya di sekolah umum, bukan di sekolah agama, bukan di madrasah atau ya sekolah agama ya. Jadi saya sekolahnya di sekolah umum. Bahkan kuliahnya pun di kuliah umum kan di IPB. Yang di situ saya belajar ilmu-ilmu pertanian, bukan belajar agama apalagi bahasa Arab ya. Dan dulu nggak pernah terbersit di benak saya untuk belajar bahasa Arab ya. Ya orang tua saya nggak pernah nyuruh saya belajar bahasa Arab atau guru-guru di sekolah nggak pernah juga ya ngajarin kita untuk belajar bahasa Arab atau memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Bahkan guru agama sekalipun ya dan juga guru ngaji di masjid ya itu nggak ada yang memotivasi kita ya saya dan kawan-kawan untuk belajar bahasa Arab. Nggak ada yang misalnya bilang ayo belajar bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, bisa baca kitab-kitab para ulama, bisa memahami Islam lebih bagus, bisa ngerti bacaan sholat, kalau berdoa jadi ngerti apa yang diminta, kalau berzikir juga jadi ngerti apa yang dibaca, ketika baca Al-Quran jadi paham isinya, itu nggak ada ya. Kalau dulu itu kalau mau belajar bahasa Arab itu ya masuk pesantren, dan biasanya kalau lulus pesantren ya jadi ustadz, dan saya nggak kepikiran ke arah situ ya, nggak kepikiran untuk jadi ustadz ya, dan juga nggak kepikiran untuk belajar bahasa Arab. Lalu kenapa kemudian saya tertarik belajar bahasa Arab? Nah ceritanya gini, pada tahun 98 ya saya diterima di IPB lewat jalur UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Waktu itu IPB itu pilihan pilihan kedua ya. Pilihan pertama saya waktu itu di UI ya, teknik elektro UI. Kemudian pilihan kedua teknik pertanian IPB, dan qadarullah yang diterima di IPB ya. Dan jarak antara rumah orang tua saya di Jakarta dan IPB ya Bogor itu kan lumayan jauh tuh ya. Kalau naik bus itu sekitar 3 jam ya, sekitar 3 jaman lah naik bis, atau naik kereta sekitar 3 jam. Maka mau nggak mau ya saya harus pindah ke Bogor, saya harus ngekos di Bogor. Nah waktu itu ya dari SMA saya di Jakarta, SMA Negeri 65 Kebonjeruk Jakarta Barat, itu ada 4 orang ya yang diterima di IPB. Nah termasuk saya ya. 3 orang kawan saya itu mereka semua kuliahnya di Fakultas Pertanian Faperta, yang lokasi kuliahnya itu di kampus IPB Baranang Siang ya, di dekat terminal Baranang Siang atau di dekat Tugu Kujang. Sedangkan saya sendiri ya diterima di
Fakultas Teknologi Pertanian ya, jurusan Teknik Pertanian yang kampusnya itu ada di kampus IPB Dramaga Bogor. Waktu itu IPB ada 4 kampus kalau nggak salah. Ya, ada kampus IPB Baranang Siang, di situ ada Faperta, Fakultas Pertanian, kemudian di IPB Gunung Gede ada FMIPA, kemudian ada IPB di Taman Kencana, di situ ada Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian IPB Dramaga, di situ ada Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Dan saya kuliahnya di Dramaga, di Fakultas Teknologi Pertanian. Dan jarak antara Baranang Siang dan Dramaga itu kan lumayan ya. Waktu itu 2 kali naik angkot ya, dari terminal Baranang Siang kemudian ke Jembatan Merah ya. Jembatan Merah itu lokasinya di dekat stasiun Bogor. Setelah itu nyambung lagi ke naik angkot yang ke arah kampus dalam IPB Dramaga Bogor ya. Nah, di Dramaga ini saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak punya kenalan di Dramaga ya. Cuman waktu itu saya dapat informasi ya dari salah seorang senior di IPB ya. Waktu itu saya pernah waktu di Baranang Siang itu pernah ketemu ada seorang mahasiswa IPB ya. Nah, dia ngasih informasi ke saya ada sebuah kosan yang di situ ada temannya dia gitu di Dramaga. Nama kosannya Wisma Al-Qudwah. Nah, berbekal informasi dari si mahasiswa ini, kemudian ya ketika saya nyari kos di Dramaga, ya saya tanya-tanya ya keberadaan Wisma Al-Qudwah namanya atau Pondok Al-Qudwah. Nah, disitulah kemudian di Wisma Al-Qudwah ini ya saya belajar bahasa Arab. Ya, ternyata di situ ada ya pembinaan bahasa Arabnya. Insya Allah nanti akan saya ceritakan ya bagaimana proses saya ketemu dengan Wisma Al-Qudwah, dan juga nanti saya jelaskan bagaimana ya kegiatan belajar di Wisma Al-Qudwah. Mungkin ini dulu ya yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.